warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Syalinda dari Penjas 5A, NIM 1800063, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Penjas. Tujuan Penjas yang pertama yaitu pengembangan kebugaran. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Hal ini, fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang pinggang, punggung, lutut, lalu meningkatkan kelenturan atau bisa disebut fleksibilitas pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera dan lain-lain. Komponen kebugaran jasmani yaitu ada kecepatan, kelincahan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Pengembangan kebugaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, latihan kecepatan atau bisa juga disebut speed training. Latihan kecepatan yang masih bersifat umum ini diberikan dalam bentuk latihan lari sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam latihan kecepatan antara lain sebagai berikut. Perlu diingat bahwa untuk lebih efektifnya latihan kecepatan tersebut perlu rangsangan stimulus luar seperti tanda dengan tepuk tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai komando untuk memulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. Lalu yang kedua ada latihan meningkatkan kecepatan atau bisa juga disebut speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan bisa dengan lari cepat dengan jarak 40-60 meter, bisa juga lari dengan mengubah kecepatan, mulainya lambat, makin lama makin cepat. Lalu lari menaiki bukit, bisa lari menuruni bukit juga, dan lari menaiki tangga gedung. Tujuan Penjas yang kedua ada pengembangan keterampilan. Setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri yang menggambarkan jati dirinya. Bahkan saudara kembar sekalipun memiliki kepribadian yang berbeda. Dikarenakan kepribadian seorang yang beragam atau satu dengan yang lainnya, tentunya pengembangan dan pengajaran yang diberikan kepada masing-masing karakter mulai dari pengajaran seperti teori hafalan, hitungan, sampai dengan pelatihan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Saya akan lebih menekankan pada pelatihan keterampilan atau biasa juga disebut soft skill. Pelatihan keterampilan atau yang seringkali disebut soft skill menurut saya sangat penting dalam mengimbangi hard skill yang sudah dijalani di sekolah maupun universitas. Hard skill memang penting, namun tidak ada artinya jika kita tidak memiliki soft skill untuk menunjang semua kemampuan kita di bidang itu. Bentuk dari soft skill juga bermacam-macam, mulai dari pelatihan seperti seminar dan workshop hingga pengembangan keterampilan lainnya seperti dalam halnya bermain musik, kerajinan tangan, latihan kepemimpinan, komunikasi, dan tampil di depan umum, dan sebagainya. Kemampuan seseorang dalam bidang soft skill dapat ditanamkan sedari kecil. Contohnya mudah. Saat masa sekolah kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga kita bisa mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Secara spesifik mengenai kegiatan ekstrakurikuler olahraga adalah suatu kegiatan latihan cabang olahraga tertentu yang diakomodir oleh sekolah. Fungsi ekstrakurikuler olahraga di antaranya yang pertama pengembangan. Yang pertama ada pengembangan. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensinya, bakat, dan minatnya. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah secara otomatis akan mengembangkan potensi dan bakat dari olahragawan sekolah. Yang kedua ada sosial. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga juga dapat
memberikan komunikasi tersendiri bagi para pesertanya, karena di dalamnya terjadi interaksi sosial. Pengakuan status sosial bagi para peserta ekstrakurikuler olahraga merupakan sebuah penghargaan sosial yang tinggi bagi peserta didik. Interaksi sosial yang muncul dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga dapat memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, untuk rekreatif, kegiatan ekstrakurikuler olahraga dapat bersifat rekreatif. Meskipun tujuannya secara umum ialah prestasi, namun tidak menutup kemungkinan peserta didik memanfaatkannya sebagai kegiatan waktu luang dan bukan untuk prestasi. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan yang menunjang proses pengembangan. Lalu yang keempat, persiapan karir kegiatan. Ekstrakurikuler olahraga berfungsi untuk mempersiapkan karir. Hal ini terutama terjadi pada peserta didik yang mempunyai cita-cita menjadi olahragawan profesional. Lalu tujuan penjas yang ketiga ada pengembangan emosi. Emosi berasal dari kata emotus atau emover atau menkerka, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Ada beberapa contoh pengaruh emosi terhadap perilaku individu, diantaranya yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapainya. Lalu yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Lalu yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau bisa juga disebut nervous dan gagap dalam bicara. Lalu yang keempat, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Lalu yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari dan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Lalu tujuan penjas yang keempat ada pengembangan mental intelektual. Secara umum, jika kita berbicara mengenai pengembangan intelektual, hal tersebut juga dikenal dengan pengembangan kognitif seseorang. Adapun intelektual itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu intellect, yang berarti akal budi yang berdasarkan aspek-aspek kognitifnya. Khususnya cara atau proses berpikirnya yang lebih tinggi dari fase ke fase dalam kehidupannya. Atau dengan kata lain, intelektual atau kecerdasan merupakan seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir, mempertimbangkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, serta bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Adapun tahap pengembangan intelektual pada anak pada umumnya terdiri atas empat tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensoris motoris. Tahap yang pertama adalah tahap sensoris motoris. Pada umumnya tahap ini terjadi atau dialami oleh seseorang anak pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Segala perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perwujudan proses pematangan spek sensoris motoris tersebut. Sedangkan sensoris motoris itu sendiri adalah saraf-saraf yang terdapat pada manusia. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini juga disebut dengan tahap intuisi, sebab pada tahap ini perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suatu intuitif. Artinya perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran, tetapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang dianggapnya penting, beserta lingkungan sekitarnya. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Adapun tahap ini berlangsung antara 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas
konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Pada tahap ini, interaksinya dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya semakin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak-anak yang berusia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Selain itu, aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Sedangkan interaksinya sudah sangat luas, menjangkau banyak teman, sebaya, dan bahkan berusaha untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Adapun kondisi seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam interaksi dengan orang tuanya. Tujuan Penjas yang kelima yaitu ada pengembangan moral dan afektif. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral sering dianggap sebagai prinsip dan patokan yang berhubungan dengan masalah, benar dan salahnya dalam masyarakat tertentu. Dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan norma benar salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku yang membedakan antara perbuatan benar dan salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruknya, jadi berkaitan dengan moral. Yang selanjutnya yaitu perkembangan afektif. Afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Pemahaman guru tentang perkembangan afektif siswa sangat penting untuk keberhasilan belajarnya. Aspek afektif tersebut dapat terlihat selama proses pembelajaran, terutama ketika siswa bekerja kelompok.